Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mozafah Lutfi. I am a representative from Garut Region C in the Health and Social Care competition. Today, I will show you an educational video about how to survive a heart attack while alone. A heart attack is the result of a build-up of cholesterol, fat, and other substances that causes plaque formation in the coronary arteries that provide blood flow to the heart. The plaque formation disrupts the blood flow and can damage the heart muscle. Heart attacks often occur when people are alone. Knowing what to do when heart attack symptoms come on can save your life. People sometimes ignore symptoms of an oncoming deadly heart attack, and this can be fatal. The most obvious symptom of a heart attack is chest ache, pain, or discomfort. Chest discomfort usually occurs in the center of the chest. Other symptoms include the first, a feeling of heaviness, tightness, pressure, aching, burning, numbness, fullness, or squeezing. The pain can either last for several minutes, go away, or come back repeatedly. The second, pains in the torso or upper body, including the arms, left shoulder, back, neck, jaw, or stomach. The third, difficulty breathing or feeling out of breath. The fourth, sweating or cold sweating. The fifth, a sense of fullness, indigestion, or choking. The sixth, nausea or vomiting. The seventh, lightheadedness, dizziness, feeling like you might faint. The eighth, unexplained tiredness, weakness, extreme weakness, like you can't do easy tasks, or severe anxiety reacting to symptoms. And the last, rapid or irregular heartbeat. Risk factors a heart attack include the first, men who are 45 years old or older, and women who are 55 years old or older have an increased risk of suffering from a heart attack. The second, tobacco use. The third, high blood pressure or high blood cholesterol or triglyceride levels. The fourth, diabetes, obesity, and stress. The fifth, family history of heart attack. The sixth, lack of physical activity. The seventh, illegal drug use. And the last, a history of preeclampsia or an autoimmune condition such as rheumatoid arthritis or lupus. What should you do if you are alone and have a heart attack? The first, call 119. Hal terpenting yang harus dilakukan ketika Anda mencurigai adanya serangan jantung adalah menghubungi layanan medis darurat. Selalu hubungi 119 sebelum Anda mencoba menghubungi orang lain. Menghubungi 119 hampir selalu menjadi cara tercepat untuk mendapatkan perawatan. Bahkan, jika Anda tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh ambulan, petugas operator darurat dapat memberi Anda petunjuk untuk meminimalkan kerusakan. The second, consider contacting someone to come over immediately. Memiliki orang lain di dekat Anda dapat membantu jika Anda tiba-tiba mengalami serangan jantung. Tetapi, jangan bergantung pada orang lain untuk membawa Anda ke rumah sakit. Tunggu hingga para medis darurat muncul. The third, chew on aspirin. Kunyah dan telan 1 tablet aspirin 325 mg atau 2 tablet bayi 81 mg. Mengunyah aspirin sangat efektif jika dilakukan dalam waktu 30 menit setelah gejala pertama Anda. Aspirin menghambat perkembangan trombosit. Mengonsumsi aspirin dapat menunda pembentukan bekuan darah yang selanjutnya dapat menyumbat arteri Anda selama serangan jantung.
kunyah aspirin sebelum menelannya. Dengan mengunyah aspirin, Anda melepaskan lebih banyak obat langsung ke perut dan mempercepat kemampuannya untuk masuk ke aliran darah. Jangan gunakan perawatan ini jika Anda sedang mengalami pengobatan yang berinteraksi buruk dengan aspirin atau jika Anda alergi terhadap aspirin. The fourth, do not attempt to drive. Mengemudi sendiri ke rumah sakit tidak disarankan. Jika Anda menderita serangan jantung, Anda akan pingsan. Inilah alasan utama mengapa tidak disarankan mengemudi saat serangan jantung sedang kambuh. The five, remain calm. Meskipun serangan jantung menakutkan, terburu-buru atau panik dapat memperburuk masalah. Bersantailah sebanyak mungkin untuk menjaga detak jantung Anda tetap stabil dan tenang. The sixth, lie down. Berbaring telentang dan angkat kaki ke atas. Ini membuka diafragma sehingga memudahkan Anda bernapas dan memasok oksigen ke darah Anda. Jadikan posisi lebih mudah dipertahankan dengan menyangga kaki di atas bantal atau benda lain. Anda juga bisa berbaring di lantai dengan kaki disangga di sofa atau kursi. The seventh, take deep, steady breaths of fresh air. Cara terbaik untuk menjaga pasokan oksigen secara konstan ke darah dan jantung Anda adalah dengan mengambil napas dalam-dalam secara perlahan. Pertimbangkan untuk berbaring di depan jendela yang terbuka, pintu terbuka, kipas angin, atau AC. Memberi diri Anda aliran udara segar yang konsisten dapat membantu memasok oksigen ke jantung Anda. The eighth, do not attempt call CPR. Mitos yang umum adalah bahwa Anda dapat selamat dari serangan jantung sendirian dengan batuk dengan cara tertentu. Ini mungkin tidak akan berhasil, dan yang lebih buruk lagi, mencoba teknik ini mungkin akan menempatkan Anda pada bahaya yang lebih besar. Mencoba prosedur ini dapat menyebabkan Anda secara tidak sengaja bekerja melawan ritme jantung dan membuat oksigen lebih sulit masuk ke dalam darah Anda. The ninth, avoid food and drink. Makan dan minum mungkin adalah hal terakhir yang ada di pikiran Anda saat mengalami serangan jantung. Namun, untuk berjaga-jaga, sebaiknya hindari makanan dan minuman meskipun Anda menginginkannya. Memiliki apapun selain aspirin dalam sistem Anda dapat mempersulit para medis untuk memberikan perawatan yang memadai. Jika perlu, Anda dapat menelan sedikit air untuk membantu memasukkan aspirin ke dalam sistem tubuh Anda. Namun, hal ini pun harus dihindari jika memungkinkan. And last, follow up. Bicarakan dengan dokter Anda tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Menderita serangan jantung meningkatkan risiko Anda mengalami serangan jantung di kemudian hari. Ketika Anda selamat dari serangan jantung kali ini, Anda harus berbicara dengan dokter Anda untuk mendiskusikan peningkatan peluang Anda untuk bertahan hidup jika Anda menderita serangan jantung. You should get treatment for your heart attack within the first hour for your initial symptoms. If you wait longer than that, your heart will have more difficulty repairing the damage or cell death in the muscle of the heart. The ultimate goal is to have the constricted artery back open within 90 minutes to minimize damage as much as possible. It is also essential for you to talk to your doctor about reducing your risk of experiencing other heart disease through diet, exercise or cardiac rehab, sleep, and lifestyle changes.